Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Arvaliana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Konteks Ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan kebangsaan dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan Undang-Undang 1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang pada akhirnya dikonkretisasikan atau dijabarkan dari Undang-Undang 1945 serta hukum positif lainnya. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi atau falsafah terlahir dan telah membudaya di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Namun demikian, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara harus diimplementasikan sebagai sumber dari semua sumber hukum dalam negara dan menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara. Lebih lanjut, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Rumusan undang-undang tersebut selain memenuhi pertimbangan dan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional, juga sekaligus menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah memiliki landasan aturan yang formal. Kita lanjut, relasi HAM dalam NKRI. Realisasi HAM dalam NKRI. Hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dalam bermuara pada Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksud bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam peraturan falsafah Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kuadrat, melekat, dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Kita lanjut yang kedua, realisasi hak asasi manusia di Indonesia. Bagaimana penerapan HAM, hak asasi manusia di Indonesia jika dilihat dari kehidupan sehari-hari? Hak asasi manusia di Indonesia hanya berupa kebebasan hidup dan jaminan hidup dari siksaan dan dari kekerasan fisik saja. Sedangkan hal-hal lain tentang yang membahas HAM tersebut tidak diperhatikan seperti pemberitaan kaum tidak mampu, pendidikan, dan tentang kepercayaan serta seseorang atau keyakinannya. Pancasila sebagai prediksi
Jadi Pancasila sebagai dasar atau pilar ideologi bangsa, jika kita melihat dalam perspektif Islam, maka kita akan menemukan beberapa hubungan dari penjabaran Pancasila di dalam Islam. Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima, kita bisa melihat penjabarannya dari Islam, dan ini membuktikan bahwa pernyataan tentang Islam yang anti Pancasila adalah sebuah kesalahan yang besar. Karena di dalam Islam yang sudah tertera di Al-Quran, halnya Pancasila itu sudah ada di dalam diri Islam itu sendiri. Kekeliruannya, pandangan ini harus diselesaikan dan diluruskan pemahaman dari segi pandangan bernegara. Karena jika tetap berkelanjutan, maka akan merusak halnya keinginan serta cita-cita negara dalam sila pertama sampai dengan sila kelima. Dan jelas pula, jika pemahaman tentang Islam yang anti Pancasila masih tetap berkelanjutan, pasti akan membawa suatu perpecahan dalam negara Indonesia. Kesimpulan, kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai sumber hukum yang berarti segala hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dan selaras dengan Pancasila. Pelaksanaan dinamika Pancasila dalam menegakkan ketatanegaraan bukan semata-mata dilihat dengan mata awam Pancasila, tetapi Pancasila diuraikan menjadi undang-undang yang terperinci yang sesuai dengan aspek dan tujuan bangsa. Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang hanya dimiliki Indonesia, karena hanya cocok dengan budaya Indonesia seperti pemerintahan otonom yang cocok dengan keadaan geografis Indonesia. Indonesia memiliki daerah otonomi yang bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia dalam segala bidang. Terima kasih. Apa ada pertanyaan dari teman-teman? Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dari kata-kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman berkaitan dengan konteks ketatanegaraan Indonesia. Ini menarik sebenarnya. Ini materi ini hampir di mulai SD ya. SD, SMP, SMA ada itu untuk apa namanya materi tentang konteks ketatanegaraan. Ini mungkin materi terakhir ya di perkuliahan ini. Harapannya nanti bisa all out dan ada sesuatu yang lebih dari pertemuan terakhir ini untuk perkuliahan Pancasila pada hari ini. Monggo, silakan. Saya ingin bertanya. Nama saya Siti Fatimah. Saya tanya. Ini. Belakang. Yes. Yes. Sistem ketatanegaraan yang mana yang paling cocok yang digunakan atau diterapkan di Indonesia? Oke, yang kedua. Atau bisa disimpulkan Pancasila, undang-undang dan peraturan sebagainya itu cocok kan? Atau yang lebih cocok itu mana sih yang bisa diterapkan di Indonesia gitu? Yang lain? Ini tanya semua bisa ini. Waduh Pak. Bapak satu season langsung habis kan begitu? Geradak ya? Iya. Enggak. Mas Zen, mau ke Mas Zen? Pada saat ini Mas Zen ya. Kalau itu konteksnya bisa awal kemerdekaan, bisa masa Orba, Orla, bahkan reformasi ya. Islam saat ini. Bagaimana pendapat Anda tentang pandangan Islam? Pancasila.
Ayo Bu, monggo. Nanti sebelum dijawab ini kita closing. Oke, silakan. Saya mau bertanya ya Pak ya, apakah hubungan Pancasila dan Undang-Undang 45 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Nah ini masih 3 lagi kemudian selesai. Ayo semuanya tanya. Ya, ayo. Mbak Nadine. Ayo Mbak Nadine. Bagaimanakah sistem ketatanegaraan di Indonesia pada saat ini? Bagaimanakah? Sistem ketatanegaraan di Indonesia pada saat ini. Nah ini tinggal 2, sekalian juga 1 season selesai. Tanya apa enggak? Oke. Mengapa Indonesia tidak menggunakan sistem pemerintahan yang parlementer? Padahal di era Orde Lama sistem pemerintahan kita itu 2, presidensial sama parlementer ya. Ono presidene, yo ono perdana menterine. Ya, di saat amandemen kedua kalau nggak salah itu, atau pertama itu. Terakhir ini Mbak Ulan, ayo. Dilepas dong mas, maskernya dilepas biar kelihatan. Nah, keren. Bagaimana peran lembaga negara? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana peran lembaga negara dalam Mengaktualisasikan. nilai Pancasila berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia? Nah, itu keren pertanyaannya, masuk. Udah ya, ini tinggal dijawab saja tapi tidak saya rekod. Mungkin itu dari perkuliahan tentang konteks ketatanegaraan Indonesia ya. Terima kasih.